Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi mata kuliah teori akuntansi mengenai Research Perspective in Accounting. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang persepsi penelitian dalam akuntansi. Gimana penelitian itu berperan dan berkembangnya ilmu akuntansi. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada perkenalan anggota. Kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Milare Fatul Jannah dengan 3 NIM akhir 095. Kemudian ada Kuku Sugeng Utomo dengan 3 NIM akhir 251. Selanjutnya ada Nabila Khairina dengan 3 NIM akhir 258. Lalu ada Wauda Nagata Talita Ibrahim, yaitu saya sendiri dengan 3 NIM akhir 259. Dan yang terakhir adalah Safina Najah Fauji dengan 3 NIM akhir 275. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, untuk di slide ini pematerinya adalah saya. Baik, teman-teman bisa lihat pada slide sendiri itu ada Research Perspective in Accounting. Jadi teman-teman, di dalam akuntansi itu ada namanya Research Perspective, atau bisa dibilang sudut pandang sebuah penelitian seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kayak cara atau pendekatan yang digunain peneliti untuk memahami atau menganalisis berbagai fenomena yang terjadi di bidang akuntansi sendiri. Nah, dengan adanya perseptif penelitian ini, penelitian itu bisa peneliti atau kita itu tuh bisa ngelihat nih ada suatu masalah di akuntansi dalam berbagai sudut pandang atau dari berbagai sisi. Nah, misalnya di situ persepsinya ada 3 ya, kalau tidak salah, sebentar. Ya, di situ penelitian akuntansi persepsinya ada 3 yang memiliki fungsi. Yang pertama adalah memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan. Ini dikerahkan atau digunakan oleh manajer, investor, atau pihak lainnya. Kemudian adalah menjelaskan perilaku ekonomi dan keputusan bisnis yang berkaitan dengan informasi keuangan tentu saja. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan teori konsep akuntansi untuk memperkuat praktik dan standar akuntansinya, seperti itu. Di bagian bawah sendiri itu adalah pendekatan umum yang biasa digunakan. Di sini ada 3 utama pendekatan. Yang pertama, normative research. Ini tuh adalah pendekatan yang berfokus kepada gimana praktik akuntansi itu seharusnya dilakukan. Jadi gimana sih akuntansi itu, standar-standar yang ada biasanya menggunakan pendekatan normative research. Yang kemudian positive research. Ini menjelaskan mengenai prediksi praktik akuntansi yang terjadi dalam kenyataan. Jadi prediksi-prediksi yang biasanya dalam bentuk teori di pendekatan positif ini menggunakan bukti nyata atau di dunia nyata itu terjadinya seperti apa. Kemudian ada behavioral research, yaitu pendekatan yang mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam menggunakan informasi akuntansi. Jadi individu-individunya atau para pelakunya itu yang diteliti, seperti itu. Oke, selanjutnya bisa next slide. Oke, di slide kedua ini itu menjelaskan mengenai peran penelitian dalam pengembangan ilmu akuntansi atau role of research in accounting. Jadi teman-teman, peneliti itu punya peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu akuntansi. Apalagi ini penelitian dalam ilmu akuntansi. Karena apa? Karena bisa ngebantu meningkatkan kualitas teori ataupun praktik dari akuntansi sendiri.
Jadi teman-teman, dari penelitian seorang peneliti itu banyak konsep dan metode akuntansi yang mereka uji dan juga memastikan apakah kalau digunakan di kehidupan nyata itu bisa terjadi, dan kalaupun ada problem itu langsung bisa diperbaiki dan disempurnakan untuk penelitian selanjutnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa peran penting dari peneliti. Yang pertama itu mengembangkan teori akuntansi. Maksudnya, jadi peneliti itu ngebantu memperluas pemahaman terkait konsep, prinsip, dan juga model akuntansi yang bisa digunakan dalam praktik nanti. Selanjutnya adalah meningkatkan praktik akuntansi. Maksudnya adalah setelah peneliti mengembangkan teori tadi, hasil penelitiannya itu sering digunakan untuk memperbaiki metode pelaporan keuangan sebelumnya atau sistem pengukuran sebelumnya, serta teknik analisis akuntansi sebelumnya yang masih belum benar-benar sempurna. Selanjutnya ada mendukung pembuatan standar akuntansi. Jadi teman-teman, setelah kita mengembangkan teori dan meningkatkan praktek akuntansi, teman penelitian itu menjadi salah satu dasar bagi lembaga penyusun standar dalam merumuskan kebijakan atau standar akuntansi yang lebih relevan. Jadi dari temuan itu ditemukan sebuah masalah, kemudian masalah itu diteliti dan muncullah kebijakan baru untuk menangani masalah itu agar tidak terulang di kemudian hari. Selanjutnya ada menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Jadi teman-teman, peneliti itu membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami informasi akuntansi, sehingga mereka atau pengguna laporan keuangan ini bisa membuat atau mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat, seperti itu. Oke, bisa next slide. Nah, di sini ada classification of accounting researcher nih, teman-teman. Ini maksudnya klasifikasi peneliti akuntansi. Nah, di bab ini atau chapter ini itu tuh klasifikasi peneliti akuntansi yang diteliti oleh Jung Typology. Jadi teman-teman, dalam akuntansi peneliti itu dapat diklasifikasikan berdasarkan tipologi Carl Jung, yang beliau itu mengelompokkan sebuah individu berdasarkan cara mereka memperoleh informasi dan membuat keputusan ekonomi seperti apa. Jadi teman-teman, menurut Carl Jung, terdapat dua aspek utama dalam klasifikasi penelitian. Yang pertama, cara menerima informasi, dan yang kedua, cara membuat keputusan. Jadi di cara menerima informasi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu sensation dan sensasi dan juga intuisi. Jadi yang pertama, sensasi. Peneliti itu fokusnya biasanya pada fakta, data, dan observasi secara langsung dalam sebuah penelitian. Sedangkan intuisi itu lebih menekankan pada pola, ide, kemungkinan yang akan datang, dan juga memahami sebuah fenomena. Kemudian yang kedua itu cara membuat keputusan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu thinking and feeling. Jadi kalau peneliti yang menggunakan thinking itu biasanya penelitian itu berdasarkan analisa yang logis dan juga rasional. Sedangkan kalau yang menggunakan feeling biasanya mempertimbangkan nilai etika dan juga dampak sosial dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kombinasi dari karakteristik itu bisa membantu menjelaskan gimana gaya penelitian para peneliti dalam meneliti akuntansi, serta bagaimana mereka menganalisa dan juga menafsirkan sebuah fenomena akuntansi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perspektif penelitian dalam akuntansi, khususnya tentang klasifikasi peneliti menurut Carl Jung. Carl Jung itu merupakan seorang psikolog terkemuka yang mengemukakan bahwa setiap individu itu dapat diklasifikasikan berdasarkan dua hal utama, yaitu cara mereka memperoleh informasi dan cara mereka membuat keputusan. Di mana dalam dunia penelitian, teori ini tuh sangat berguna untuk memahami karakteristik dan pendekatan yang dimiliki oleh para peneliti. Nah, kita langsung saja beralih ke yang pertama, yakni cara memperoleh informasi. Di mana dimensi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sensasi atau penginderaan. Nah, seseorang dengan tipe sensasi cenderung fokus pada penerimaan informasi melalui panca indera mereka. Mereka itu sangat memperhatikan detail, lalu hal-hal yang bersifat praktis dan situasi nyata yang terjadi saat ini, atau yang disebut dengan here and now. Nah, kebalikannya adalah intuisi, di mana seseorang dengan tipe intuitif lebih suka menerima informasi melalui imajinasi. Mereka itu cenderung melihat gambaran besar atau gestalt dan tertarik pada kemungkinan-kemungkinan idealis dan hipotesis, serta mereka lebih berorientasi pada masa depan atau jangka panjang. Nah, poin kedua yakni cara membuat keputusan. Dimensi ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berpikir atau thinking, di mana individu dengan tipe berpikir menggunakan penalaran yang impersonal dan formal, dan mereka mengembangkan penjelasan berdasarkan kerangka ilmiah, teknis, dan teoretis yang logis. Sedangkan perasaan atau feeling, di mana individu dengan tipe perasaan mencapai keputusan berdasarkan penilaian yang sangat dihargai secara personal, dan mereka lebih fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan isu-isu etika dalam setiap pengambilan keputusan mereka. Nah, berdasarkan teori yang ini, terdapat 4 fungsi psikologis utama yang mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir, memproses informasi, dan mengambil keputusan. Di mana keempat fungsi tersebut adalah sensation, intuition, thinking, dan feeling. Nah, fungsi pertama adalah sensation atau penginderaan, di mana fungsi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menerima informasi melalui pengalaman langsung dan panca indera. Individu dengan kecenderungan sensation biasanya berfokus pada fakta nyata, data empiris, serta kondisi yang dapat diamati secara langsung. Mereka juga cenderung memperhatikan detail dan hal-hal yang bersifat praktis dalam suatu situasi. Fungsi kedua adalah intuition atau intuisi. Fungsi ini menekankan pada kemampuan melihat kemungkinan yang belum terlihat secara langsung. Individu yang dominan menggunakan intuisi itu biasanya mengandalkan imajinasi, gagasan abstrak, serta pemikiran yang berorientasi pada masa depan. Mereka juga cenderung melihat pola besar dan hubungan antara berbagai ide dan konsep. Lalu fungsi ketiga adalah thinking atau berpikir, di mana fungsi ini itu berkaitan dengan penggunaan logika dan analisis rasional dalam memahami suatu fenomena. Individu yang menggunakan fungsi thinking itu cenderung menjelaskan suatu peristiwa secara sistematis dan objektif dengan menggunakan pendekatan ilmiah, teknis, dan juga teoretis. Fungsi keempat adalah feeling atau perasaan, di mana fungsi ini itu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai pribadi, pertimbangan moral, serta aspek kemanusiaan. Nah, individu dengan kecenderungan feeling itu biasanya lebih mempertimbangkan dampak keputusan terhadap orang lain dan menekankan pentingnya nilai etika dalam proses pengambilan keputusan mereka. Sehingga keempat fungsi psikologis ini tidak berdiri sendiri, tapi seringkali berinteraksi dan membentuk kombinasi tertentu yang kemudian memengaruhi tipe kepribadian seseorang, termasuk dalam aktivitas penelitian yang mereka lakukan. Nah, berdasarkan kombinasi dari dimensi yang dikemukakan oleh Jung, para peneliti seperti Mitroff dan Kilman itu mengembangkan klasifikasi tipe peneliti yang berbeda. Nah, mereka itu mengombinasikan antara cara memperoleh informasi dan cara membuat keputusan yang menghasilkan 4 tipe utama kepribadian peneliti.
Nah, tipe pertama adalah abstract scientist atau ilmuwan abstrak, yang merupakan kombinasi dari sensation dan thinking. Peneliti dengan tipe ini itu biasanya sangat menekankan metode penelitian yang sistematis dan logis. Nah, mereka itu juga berfokus pada ketepatan metodologi, kepastian hasil, serta keandalan data. Penelitian yang dilakukan itu biasanya mengikuti paradigma yang jelas, sederhana, dan juga konsisten. Tipe kedua adalah conceptual theorist atau teoretikus konseptual yang merupakan kombinasi dari thinking dan intuition. Nah, peneliti dalam kategori ini itu cenderung tertarik pada pengembangan konsep dan teori baru, serta mereka juga berusaha menghasilkan berbagai kemungkinan penjelasan atau hipotesis terhadap suatu fenomena. Fokus utama mereka itu lebih pada penemuan ide dan eksplorasi konsep dibandingkan dengan pengujian empiris semata. Tipe ketiga adalah konseptual humanis atau humanis konseptual yang merupakan kombinasi dari intuition dan feeling. Peneliti dengan tipe ini itu biasanya memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan manusia, sehingga mereka itu mengarahkan pemikiran konseptual dan penelitian mereka pada upaya dalam memahami serta meningkatkan kondisi kehidupan manusia secara umum. Tipe keempat adalah partikular humanis atau humanis partikular yang merupakan kombinasi dari sensation dan feeling. Peneliti dalam kategori ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap individu dan kelompok tertentu, sehingga mereka itu lebih tertarik pada keunikan pengalaman manusia dan biasanya itu lebih berfokus pada kasus-kasus spesifik dalam penelitian. Nah, sehingga klasifikasi ini itu menunjukkan bahwa pendekatan penelitian itu tidak hanya dipengaruhi oleh metode ilmiah saja, namun juga dipengaruhi oleh cara berpikir dan karakteristik psikologis penelitinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tipologi yang itu membantu menjelaskan mengapa para peneliti dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengkaji suatu fenomena ilmiah. Oke, baik, kita kemudian di klasifikasi Mitrov dan juga Gilman, di mana Ian Mitrov dan juga Ralph Gilman itu merupakan dua akademisi yang mengembangkan tipologi penelitian berdasarkan kerangka dari Carl Gustav Jung di pemateri sebelumnya, di mana mereka berdua ini mengembangkan beberapa produk dari Carl Gustav Jung, karena mereka tertarik untuk paham mengapa peneliti yang satu berbeda pendekatan dengan peneliti lainnya dalam melakukan riset. Nah, adapun kutipan dari Mitrov dan juga Gilman, di mana disebutkan bahwa Jung's typology was used by Mitrov and Gilman to produce a classification of different types of researchers, seperti itu. Nah, jadi Mitrov dan Gilman itu pencipta utama dari klasifikasi 4 tipe peneliti ini. Nah, mereka menciptakan atau membuat 4 tipe ini dari teori Jung sebagai fondasinya gitu, lalu mengembangkan menjadi tipologi yang relevan dalam dunia penelitian. Oke, baik, langsung saja kita ke 4 tipe peneliti menurut Mitrov dan juga Gilman. Yang pertama adalah abstract scientist atau ilmuwan abstrak, kemudian conceptual theorist atau teoretikus konseptual, lalu conceptual humanis atau humanis konseptual, dan terakhir adalah particular humanis atau humanis khusus. Nah, langsung saja kita yang pertama. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenis 4 tipe itu, sebelumnya saya singgung sebentar sedikit mengenai tipologi Jung yang sebelumnya disebutkan oleh pemateri sebelumnya, bahwa ada 4 fungsi psikologi, di mana ada sensation atau penginderaan, ada intuition atau intuisi, kemudian ada thinking atau pemikiran, dan juga feeling sebagai perasaan. Nah, baik, adapun cara menerima informasi maupun cara membuat keputusan, yaitu menerima informasi dengan ada 2, yaitu sensasi dengan fakta, detail atau praktis, kemudian ada intuisi di mana imajinasi, gambaran besar, kemungkinan, spekulasi itu ikut andil. Kemudian untuk membuat keputusan itu ada
kemudian membuat keputusan itu ada dua, yaitu secara pemikiran itu logika dan impersonal, dan juga secara perasaan itu ada nilai etika dan juga moral. Nah, dari sini Winthrop dan Gell-Mann melakukan kombinasi atau penggabungan dari 4 fungsi psikologis ini. Kayak abstract scientist itu merupakan gabungan dari sensasi dan juga pemikiran. Kemudian conceptual theorist itu gabungan dari intuisi dan juga pemikiran. Lalu conceptual humanist atau intuisi itu gabungan dari intuisi dan juga perasaan. Dan kemudian yang terakhir adalah particular humanist, yaitu penggabungan antara sensasi dan juga perasaan. Oke, langsung saja masuk ke dalam tipe peneliti yang pertama, yaitu abstract scientist atau ilmuwan abstrak. Jadi abstract scientist itu merupakan tipe peneliti dengan kombinasi sensing dan juga kombinasi thinking, atau kombinasi pengindra dengan kombinasi pemikir gitu. Di mana disebutkan bahwa the abstract scientist, a sensing thinking person, is motivated by the conduct of inquiry along a precise methodology and logic, with a focus on certainty, accuracy, and reliability, and a reliance on a simple, well-defined, and consistent paradigm. Jadi abstract scientist itu ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri di mana yang pertama itu seperti yang ada kutipan tadi, dia fokus pada kepastian, akurasi, dan juga reliabilitas, sensing thinking person. Kemudian dia melakukan pada paradigma yang pasti, jadi menganut paradigma yang sudah terbukti, terjamin, dan juga terdefinisi dengan baik, dimana bekerja dalam kata paradigma yang sudah mapan dan juga terdefinisi dengan baik. Kemudian juga mencari paradigma yang sederhana agar tidak atau terhindar dari kompleksitas yang membingungkan seperti itu. Lalu memastikan tidak ada hasil yang ambigu. Jadi hasil atau paradigma penelitian itu harus pasti, akurat, dan juga bisa diandalkan. Tidak ada ruang untuk ambiguitas maupun rasa ragu yang timbul. Lalu ada pun alasan mengapa sensing dan juga thinking itu dikombinasikan. Jadi sensing menurut Jung itu menerima informasi melalui panca indera atau mata, telinga, dan sebagainya. Nah, fokusnya pada hal detail dan juga hal konkret, di mana menekankan di sini dan saat ini atau here and now, dan juga mementingkan hal praktis. Jadi implikasinya untuk penelitian abstract science itu hanya percaya pada data yang bisa diamati dan juga diukur. Kemudian tidak suka pada spekulasi atau hal abstrak yang tidak teramati, dan juga unggul dalam pengumpulan data empiris. Kemudian dari pihak thinking atau dari pemikiran itu menggunakan penalaran yang impersonal, lalu bersifat formal dan terstruktur, dan mengembangkan penjelasan dalam istilah ilmiah, teknis, dan juga teoretis. Dimana indikasinya itu abstract scientist itu mengambil keputusan berdasarkan logika bukan perasaan, lalu menyukai kerangka teoretis yang formal, dan juga analis mereka itu bersifat objektif dan juga impersonal seperti itu. Nah, dari abstract scientist tipe peneliti ini itu sesuai dengan pendekatan nomotetik. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan secara detailnya. Jadi karena berpancar pada realistisme yang nyata, terstruktur, dan juga bisa diukur. Lalu untuk kelebihan abstract science sendiri itu dia memiliki jadi hasil penelitian itu bisa dijelaskan objektif dan juga direplikasi oleh peneliti lain, dimana objektivitasnya itu tinggi karena menggunakan metode baku, lalu bisa direplikasi karena mengulang dengan metode yang sama, lalu bisa digeneralisasi karena berlaku untuk populasi yang luas, dan kontribusi pada teori itu sudah ada, yaitu memperkuat fondasi ilmu tersebut. Lalu selain ada kelebihan, juga ada kekurangan, di mana kurangnya kriteria keunikan dan juga kompleksitas perilaku manusia. Di mana di sini tipe ini tuh terkesan kaku karena terikat pada paradigma yang ada, kemudian kurang peka atau mengabaikan keunikan situasi, lalu kurang inovatif, di mana banyak menguji daripada menemukan, lalu mengabaikan aspek subjektif atau tidak bisa menangkap makna dan juga pengalaman seperti itu. Lanjut ke tipe penelitian yang kedua, itu ada konseptual teoris, di mana konseptual teoris ini merupakan gabungan atau kombinasi antara intuitif dan juga pemikir, di mana disebutkan bahwa the conceptual theories, the thinking intuition person, attempts to generate multiple explanation of hypothesis or phenomena with a focus on discovery rather than testing seperti itu. Jadi fokusnya pada penemuan bukan pengujiannya. Nah, ini
bisa dikatakan dia cenderung berpikir probabilistik, di mana pertanyaan itu detail dan juga luas untuk menghubungkan semuanya gitu. Adapun karakteristik-karakteristiknya itu lebih banyak penjelasan atau hipotesis, di mana ada penjelasan mengenai suatu fenomena, kemudian fokus penemuan atau discovery, jadi menemukan hal yang baru bukan menguji yang lama, lalu berpikir intuitif, di mana melihat pola, hubungan dan juga kemungkinan yang tidak terlihat oleh orang lain, lalu berpikir logik, jadi meskipun intuitif, keputusan yang tetap itu berdasarkan penalaran impersonal, lalu berorientasi jangka panjang, jadi tidak berkebalikan dengan abstrak tadi, di mana tidak terpaku pada di sini dan saat ini atau here and now. Kemudian melihat gambaran besar, jadi fokus pada keseluruhan bukan detail-detail yang kecil gitu. Lalu berbentuk konseptual, di mana kerangka berpikir logis dan konferen, meskipun belum tentu langsung bisa diuji secara empiris seperti itu. Lalu pemikiran holistik tadi itu mengenai pemahaman fenomena sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan terbagi antar variabelnya atau terpisah-pisah. Nah, mengapa kombinasi ini bisa dua? Jadi dimensi intuition atau intuisi itu menerima informasi melalui imajinasi, lalu menekan keseluruhan dan mempertahankan idealisme, hingga nanti untuk implikasi penelitiannya konseptual teoris itu jadi untuk implikasinya, konseptual teoris itu bisa melihat pola di balik datanya. Kemudian mereka juga bisa mampu membayangkan kemungkinan atau spekulasi yang belum tentu terbukti, lalu berpikir tentang masa depan ilmunya. Kemudian dikombinasikan dengan thinking atau pemikiran sebagai penalaran impersonal dan juga sifatnya itu formal, di mana mengembangkan penjelasan ilmiah, teknis dan juga teoretis. Di mana ide-ide intuitif itu nanti diolah secara logis menjadi kerangka teoretis dan juga disusun argumen yang koheren dan juga sistematif, dan terbentuk juga modul konseptual yang bisa diuji oleh penelitian lain gitu. Jadi bisa dikatakan konseptual teoris itu merupakan tipe peneliti yang banyak bertanya mengapa dan bagaimana jika. Jadi seperti kalau diibaratkan kalau di MBTI itu dia tipe T mentok atau thinking mentok gitu. Dimana nantinya dia juga membangun perangkat teoretis yang baru, lalu merumuskan konsep-konsep inovatif dan menuliskan artikel-artikel atau literatur review yang mendalam gitu. Adapun kelebihan dari konseptual teoris itu dia mendorong inovasi dan juga kemajuan, menjangkau fenomena yang kompleks, di mana nanti ada ide-ide baru, ada arah perkembangan baru. Jadi fondasi untuk penelitian selanjutnya, lalu mampu menjelaskan fenomena kompleks secara holistik. Jadi nggak bergantung pada paradigma lama gitu. Nah, kelemahan abstrak science sendiri itu sering dianggap kurang ilmiah dan terlalu spekulatif, di mana durasinya itu lama gitu. Jadi ide-idenya kadang sulit dibuktikan, lalu kurang empiris atau tidak selalu didukung data konkret, lalu sulit diuji atau konsep abstrak kadang sulit dioperasionalkan. Jadi dikritik tidak ilmiah. Lalu langsung saja di perbedaan antara abstrak scientist dan juga konseptual teoris, di mana seperti yang tadi disebutkan bahwa dasar Jungnya itu sensing thinking itu untuk abstrak dan juga intuition thinking itu untuk konseptual teoris, di mana filosofinya itu kalau dari abstrak sendiri itu positivisme atau empirisme, lalu untuk konseptual teoris itu rasionalisme atau konstruktivisme, dengan tujuan kalau abstrak untuk verifikasi, prediksi dan juga generalisasi, lalu kalau konseptual tujuannya untuk pemahaman, penemuan dan juga pembangunan teori, di mana metodenya untuk abstrak itu kuantitatif, statistik dan juga eksperimen, kalau konseptual teoris itu konseptual, logika dan juga studi kasus eksploratoris, di mana kata kunci abstrak itu ada akurat, variabel dan juga signifikan, generalisasi. Kalau untuk konseptual teoris itu kata kuncinya pola, makna, konsep dan juga hipotesis baru. Nah, untuk paradigma abstrak itu bergantung pada paradigma yang konsisten. Kalau untuk konseptual itu memperluas atau menciptakan paradigma baru. Orientasi waktunya untuk yang abstrak itu here and now, kalau untuk konseptual jangka panjang dan masa depan. Post analisisnya kalau abstrak detail bagian-bagian, kalau konseptual itu keseluruhan atau desain. Mungkin sekian materi dari singgungan dua tipe lain akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai paradigma humanistik dalam penelitian akuntansi. Sebelumnya, paradigma ini melihat bahwa akuntansi tak hanya sekedar angka maupun laporan keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial, pengalaman manusia, ataupun interaksi dalam organisasi. Pertama, kita lihat pada bagian latar belakang. Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Wei Feng Chua pada tahun 1986, akuntansi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana tempat praktik tersebut berkembang. Artinya, praktik akuntansi selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana organisasi berada. Selain itu juga, setiap paradigma penelitian memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami realitas sosial dan bagaimana akuntansi berperan di dalamnya. Pada bagian ini dijelaskan bahwa praktik akuntansi dipengaruhi oleh konteks sosial. Konteks sosial meliputi beberapa faktor yang meliputi kondisi sosial masyarakat, kedua lingkungan organisasi, ketiga sistem ekonomi hingga kepentingan politik. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi bagaimana akuntansi diterapkan, dilaporkan, hingga dimaknai dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, kita dapat melihat konsep transparency awareness atau kesadaran transparansi. Dalam penelitian akuntansi, transparansi laporan keuangan dapat mempengaruhi akuntabilitas publik. Misalnya pada organisasi ataupun perusahaan, semakin tinggi transparansi laporan keuangan, maka semakin baik juga kualitas tata kelola perusahaan atau corporate governance. Selanjutnya kita masuk ke konsep utama yaitu paradigma humanistik. Paradigma ini memandang bahwa realitas sosial itu merupakan konstruksi yang terbentuk dari interpretasi dan pengalaman manusia dalam interaksi sosial. Konsep ini juga dijelaskan oleh Ian Mitrov dan Ralph Hakilman pada tahun 1978. Artinya dalam penelitian akuntansi, kita tidak hanya melihat data secara objektif, tetapi juga memahami bagaimana manusia memberi makna terhadap praktik akuntansi tersebut. Dalam penelitian akuntansi, terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pertama adalah mainstream accounting research yang bersifat positivistik, yang biasanya fokus pada pengujian hipotesis dan analisis kuantitatif. Sedangkan dalam paradigma humanistik, lebih banyak dan sering menggunakan interpretive accounting research dan critical accounting research. Pendekatan ini bertujuan memahami makna sosial di balik praktik akuntansi tersebut. Pendekatan yang pertama adalah particular humanis. Pendekatan particular humanis merupakan salah satu pendekatan dalam paradigma humanistik yang menekankan pada pemahaman pengalaman subjektif individu dalam praktik sosial, termasuk dalam praktik akuntansi. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana individu secara langsung mengalami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap fenomena akuntansi yang terjadi dalam kehidupan organisasi. Pendekatan ini juga melihat bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman individu. Maka dari itu, metode penelitian yang sering digunakan dalam pendekatan ini biasanya bersifat kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, ataupun studi kasus. Melalui metode tersebut, peneliti dapat menggali bagaimana seorang individu seperti manajer, akuntan, maupun karyawan dapat memahami praktik akuntansi yang mereka jalankan. Dalam konteks penelitian akuntansi, pendekatan particular humanis dapat digunakan untuk melihat bagaimana karyawan dapat memaknai sebuah laporan keuangan, atau bagaimana praktik laporan keuangan itu dapat mempengaruhi hubungan sosial yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, pendekatan kedua adalah konseptual humanis. Pendekatan konseptual humanis merupakan pendekatan dalam paradigma humanistik yang fokusnya pada pemahaman konsep dan struktur sosial yang mempengaruhi praktik akuntansi. Jika pendekatan particular humanis lebih menekankan pengalaman individu, maka konseptual humanis lebih menekankan pada pengembangan konsep teoritis untuk memahami fenomena sosial yang ada dalam akuntansi. Pendekatan ini juga berusaha menjelaskan bagaimana ide nilai serta sistem pemikiran dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi cara akuntansi dipahami dan diterapkan. Dalam pendekatan ini juga, peneliti biasanya itu melakukan analisis konseptual dan refleksi teoritis terhadap praktik akuntansi yang terjadi di dalam masyarakat dan organisasi. Penelitian ini juga menggambarkan pengalaman individu, tapi juga menjelaskan bagaimana praktik tersebut terbentuk oleh struktur sosial, norma organisasi, hingga ideologi tertentu. Sebagai contoh, penelitian dengan pendekatan konseptual humanis dapat mengkaji bagaimana konsep transparansi, akuntabilitas, hingga tata kelola perusahaan dapat berkembang dalam suatu organisasi. Peneliti juga dapat menganalisis bagaimana nilai-nilai tertentu dalam masyarakat itu mempengaruhi cara organisasi menyusun laporan keuangan.
Melalui pendekatan tersebut, penelitian akuntansi dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori dan pemahaman konseptual mengenai peran akuntansi dalam kehidupan sosial dan organisasi. Demikian penjelasan terkait paradigma humanistik. Dapat di next slide. Nah, pada bagian ini akan melengkapi pemahaman kita dengan membahas bagaimana metodologi penelitian akuntansi itu dipandang dari sisi filosofis. Nah, jadi menurut Belkawi, akuntansi itu adalah ilmu dengan multi paradigma. Artinya apa? Artinya dalam membangun teori akuntansi tidak ada satu cara pandang tunggal yang bisa kita gunakan. Ada berbagai cara pandang tentang bagaimana realitas itu dipahami dan bagaimana kebenaran itu dicari. Nah, dari sinilah muncul dua perspektif utama yang mempengaruhi penelitian akuntansi. Yang pertama yaitu perspektif ilmu alam atau natural science. Nah, perspektif ini memandang bahwa realitas itu objektif dan penelitian harus bebas nilai. Peneliti harus berdiri terpisah dari objek yang diteliti, tidak boleh terlibat. Tujuannya adalah mencari hukum-hukum universal yang berlaku di mana saja. Yang kedua yaitu perspektif ilmu sosial. Nah, sebaliknya, perspektif ini memandang bahwa realitas itu subjektif dan syarat dengan nilai-nilai. Peneliti tidak bisa dipisahkan dari objek yang diteliti, karena ia justru bagian dari realitas itu sendiri. Tujuannya bukan mencari hukum universal, melainkan memahami makna dalam konteks tertentu. Jadi, kedua perspektif ini akan mewarnai bagaimana penelitian akuntansi dilakukan. Nah, pada slide ini kita akan fokus membahas model ilmu alam atau natural science. Nah, jadi apa itu model ilmu alam? Sederhananya, model ini memandang akuntansi seperti fisika atau kimia. Kenapa? Karena model ini meyakini bahwa akuntansi itu bisa dijelaskan dan diprediksi secara ilmiah, sama seperti ilmu-ilmu alam lainnya. Jadi mari kita lihat karakteristik utamanya. Yang pertama yaitu peneliti harus independen dan objektif terhadap objek yang diteliti. Peneliti itu tidak boleh punya kepentingan atau keterlibatan emosional dengan objek penelitiannya. Jadi dia harus netral. Yang kedua yaitu penelitian ini bertujuan menemukan hubungan sebab akibat yang bersifat universal. Misalnya apakah penerapan IFRS menyebabkan peningkatan relevansi laba. Nah, hubungan ini diharapkan berlaku tidak hanya di satu perusahaan, tapi di semua perusahaan. Yang ketiga yaitu teori yang dibangun harus diuji dengan data empiris yang terukur dan dapat diverifikasi. Artinya, orang lain harus bisa menguji ulang dengan data yang sama dan mendapatkan hasil yang sama. Yang keempat yaitu hasil penelitian ini dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Nah, kalau kita meliti misalnya 500 perusahaan, hasilnya dianggap mewakili seluruh perusahaan yang sejenis. Jadi disinilah muncul pertanyaan mendasar menurut Locke, yaitu is accounting an art or science, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi model ilmu alam ini dengan tegas menjawab akuntansi adalah ilmu, ia dapat dijelaskan dan diprediksi layaknya ilmu alam. Nah, yang kemudian adalah dua pendekatan penelitian yang lahir dari perdebatan metodologis yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita mulai dengan pendekatan nomotetik. Nah, kata nomotetik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu nomos yang artinya hukum. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mencari hukum umum. Jadi para peneliti nomotetik percaya bahwa di balik keberagaman praktik akuntansi ada pola-pola umum yang bisa ditemukan. Tujuannya jelas yaitu menemukan pola dan generalisasi. Nah, mereka ingin tahu secara umum apa yang menyebabkan perusahaan melakukan manajemen laba. Secara umum, bagaimana reaksi pasar terhadap pengumuman laba. Nah, metode yang digunakan adalah kuantitatif statistik dengan sampel besar. Kenapa sampel besar? Karena untuk bisa menarik generalisasi, kita butuh data yang banyak, bisa ratusan bahkan ribuan perusahaan. Contohnya adalah positive accounting theory yang dibahas dalam buku Wolff. Nah, dalam teori ini peneliti menguji hipotesis pada ribuan perusahaan untuk melihat apakah manajer memilih metode akuntansi tertentu karena alasan bonus, utang, atau alasan politik. Nah, kemudian kita punya pendekatan ideografik. Nah, kata ideografik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu idios yang artinya khas atau pribadi. Kalau pendekatan nomotetik tadi mencari kesamaan, pendekatan ideografik justru mencari keunikan. Mereka tertarik pada hal-hal yang spesifik, yang khas, yang tidak bisa digeneralisasi. Tujuannya adalah memahami makna secara mendalam, bukan sekedar angka, tapi apa makna di balik angka itu. Bagaimana orang-orang yang terlibat dalam proses akuntansi
mengenai apa yang mereka lakukan. Nah, metode yang digunakan adalah kualitatif, studi kasus, observasi, dan wawancara yang mendalam. Sampelnya bisa kecil, bahkan satu perusahaan saja bisa, tapi penelitiannya mendalam bisa sampai berbulan-bulan. Nah, jadi dalam pendekatan ini, peneliti masuk ke konteks spesifik. Ia tidak menjaga jarak, tapi justru masuk ke dalam dunia subjek yang diteliti. Nah, jadi berdasarkan hal-hal yang sudah kelompok saya sampaikan, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu penelitian akuntansi itu tidak netral secara filosofis. Di balik setiap penelitian ada asumsi-asumsi mendasar tentang realitas, tentang pengetahuan, tentang nilai-nilai yang dianut oleh peneliti. Nah, asumsi-asumsi ini baik disadari maupun tidak akan mempengaruhi bagaimana peneliti merumuskan masalah, memilih metode, menginterpretasi data, hingga menarik kesimpulan. Nah, kedua, kepribadian peneliti menentukan pendekatan penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Jung dan diperdalam oleh Mitroff dan Kilman, tipe kepribadian peneliti ternyata berkorelasi dengan preferensi metodologis mereka. Ada peneliti yang secara alami lebih cocok dengan pendekatan kuantitatif, ada yang lebih cocok dengan kualitatif. Yang ketiga yaitu akuntansi adalah ilmu dengan multi paradigma. Tidak ada satu cara pun yang paling benar dalam meneliti akuntansi. Nah, yang keempat yaitu kekayaan ilmu akuntansi justru terletak pada keberagaman ini. Jadi perdebatan antara berbagai perspektif, berbagai klasifikasi peneliti, dan berbagai pendekatan metodologis ini semua bukanlah kelemahan. Justru itu adalah kekuatan. Ia menunjukkan bahwa akuntansi adalah ilmu yang hidup, yang terus berkembang, dan yang mampu menjawab berbagai jenis pertanyaan dengan berbagai cara.